Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini perkembangan dunia peternakan sudah sangat maju. Apalagi mengenai hasil-hasil perkawinan silang antara sapi-sapi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, apa hubungannya narasumber kita hari ini dengan sapi-sapi? Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini dengan Bapak Sadi Purwanto, Sarjana Peternakan Magister Sains. Halo, apa kabar Pak Sadi? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan ya Pak. Ya, terima kasih. Baik nih Pak, mungkin para peternak sapi nih Pak udah mulai merapat untuk menonton podcast kita nih. Dijelaskan dulu nih Pak mengenai inovasinya pengembangan sapi ras baru di Sumatera Selatan dengan menggunakan straw atau semen dan embrio sapi wagyu. Nah, wagyu nih ya Pak ya, khusus dari wagyu seperti yang kita ketahui kan wagyu ini sapi yang cukup berkualitas ya Pak ya, dengan harga ekonomi yang cukup tinggi. Mungkin bisa dijelaskan Bapak latar belakangnya apa nih? Silakan. Terima kasih One Day One Inovasi ya. Iya Pak. Di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua di sini. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan, khususnya Pak Gubernur, karena sudah mensupport untuk pengembangan budidaya sapi yang ada di Sumatera Selatan. Karena dengan dukungan daripada pemerintah untuk mendatangkan ras-ras baru ataupun pengembangan daripada peternakan itu tidak luput daripada dari pemerintah daerah. Itu. Dengan dukungan Bapak Gubernur kita ya Pak ya. Dan latar belakang kami mengembangkan daripada sapi wagyu awalnya karena sapi ini berasal dari kota Kobe, negara Jepang, dan notabene sapi wagyu ini dagingnya adalah daging yang berkualitas tinggi dan juga sangat mahal harganya. Maka dari itu kami tertarik untuk pengembangan sapi wagyu ini yang ada di daerah kita, khususnya Kabupaten Oki pada umumnya di Sumatera Selatan ini belum ada dan juga belum membudaya. Jadi kami berinovasi untuk bisa memasyarakatkan sapi wagyu di peternak yang ada di desa-desa itu, Bu. Oke, jadi berusaha awalnya itu ingin mensosialisasikan dulu ya Pak ya, sapi wagyu ini seperti apa. Karena tadi sapi ini kan selain rasanya ya Pak ya, yang memang enak, kemudian kualitasnya sendiri kualitas tinggi ya Pak dari segi protein dan kadar gizinya ya Pak ya. Nah, di sini caranya nih Pak ya, karena kan ini menggunakan straw dan embrio sapi wagyu nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, garis besar inovasi ini seperti apa sih Pak untuk cara kerjanya sendiri? Ya, jadi kami tambah lagi untuk memasyarakatkan ini tidak mudah. Jadi kawan-kawan di organisasi para petindo ini, para medik veteriner inseminator sudah tergabung dari provinsi bahkan dari pusat. Itu sudah terbentuk organisasi yang untuk mengembangkan ataupun membudidayakan dengan cara inseminasi buatan. Nah, awalnya gini, untuk sapi wagyu ini kalau daging premium itu karena kualitas daripada daging itu sendiri, daging merahnya itu ada berlapis-lapis dengan lemak tidak jenuh. Tapi lain dengan sapi-sapi selain wagyu, itu daging merah, terus diselimuti oleh
lemak yang ada di luarnya. Tapi ini beda dengan daging yang sapi wagyu. Dan juga sapi wagyu ini juga harus pemeliharaannya sangat khusus. Ada treatment khusus ya Pak? Ya. Misalkan pakan harus berkualitas. Setelah itu pemeliharaan tiap hari harus dimandiin ataupun dan juga bahkan dijemur ataupun ada dipijit-pijit supaya sirkulasi darah dan oksigen itu bisa lancar. Nah itu. Dan juga membuat daripada sapi tersebut jangan sampai stres. Nah itu intinya supaya sapi dan juga ini akan menjadikan daging yang sangat bagus itu. Kan seperti yang kita ketahui juga sahabat inovasi di rumah, bagi para penggemar steak nih ya Pak ya, dimana kan kalau steak berasal dari daging wagyu ini memang harganya cukup lumayan ya Pak ya, tapi memang sebanding dengan rasa yang didapatkan dari memakan daging tersebut, serta memang kadar gizinya juga berbeda ya Pak ya dengan daging sapi biasa. Nah seperti yang Bapak tadi bilang tadi, perlu treatment khusus ya Pak ya, si sapi ini, bahkan memang di negara Jepang sana perlu ada treatment pijitan khusus ya Pak kepada sapi ya Pak ya, untuk sapinya tidak boleh stres karena akan menghasilkan daging yang berkualitas tinggi ya Pak ya. Karena di saat ini di Indonesia, apalagi di daerah Oki seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk Sumatera Selatan sendiri masih cukup jarang mungkin, atau mungkin belum ada ya Pak ya, untuk pengembangan dari sapi wagyu ini ya Pak. Nah mungkin sahabat inovasi di rumah perlu tahu Bapak Sadi Purwanto ini adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki. Beliau juga ini sekaligus menjabat sebagai Ketua Parapetindo Provinsi Sumsel ya Pak. Parapetindo itu paramedik, veteriner, dan inseminator tingkat nasional ya Pak ya. Ini para kumpulan organisasi profesi ya Pak ya, untuk para inseminator nih Pak. Wah, luar biasa sekali ini ya narasumber kita hari ini. Nah Pak, dalam pelaksanaannya sendiri hambatan apa nih Pak yang ditemui di lapangan? Ya, hambatan kami di lapangan untuk khususnya sapi wagyu ini kan belum memasyarakat. Jadi kami mensosialisasikan, memberikan penyuluhan, dan juga dampak yang dihasilkan ya positif sebenarnya, yaitu karena harga jualnya tinggi, itu untuk menambah daripada pendapatan daripada masyarakat peternak itu. Tentunya ujungnya adalah mendapatkan dampak ekonominya bagi si peternaknya itu sendiri ya Pak ya. Nah mungkin ini aplikasinya nih Pak sudah dilaksanakan di mana nih untuk inovasi Bapak ini? Ya, di Sumatera Selatan baru-baru ini di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi bibit semen ataupun stro wagyu dan juga embrio. Dan yang pertama kali untuk melaksanakan embrio transfer yang di kabupaten, itu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempat kami bekerja, dan juga dibantu oleh tim kami. Nah itu intinya. Pak, ini kan tadi menanamkan embrio sapi wagyu ini, kalau boleh tahu didapat dari mana nih Pak? Dari impor atau dari mana? Ya, awalnya jelas itu embrio impor dan juga dikembangkan di negara kita, yaitu di BET, yaitu Balai Embrio Transfer di Cipelang, Bogor. Baru itu nanti disebarkan kepada dinas-dinas yang akan mengembangkan daripada sapi tersebut. Jadi ini asli embrionya dari negara Jepang ya Pak ya? Iya betul. Nah ini kan sangat menarik sekali ya Pak ya, karena kan biasanya nih ya Pak ya, peternak ini kan pada umumnya hanya menernakan sapi itu kan diberi makan kemudian dilepas ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan treatment khusus ini nanti perlu mungkin disosialisasi ke peternaknya ya Pak ya, karena kan tidak boleh, karena kan sangat sayang sekali ya Pak ya, dimana sapi wagyu ini pemirsa mungkin dari embrionya saja sudah cukup mahal ya Pak ya harganya. Nah kalau sampai berhasil dikembangkan ini kan dia nanti mulai berkembang biak ya Pak ya. Kalau sudah berkembang biak
mungkin nanti harganya sudah bisa turun ya Pak, karena kan sudah bisa diproduksi sendiri di daerah kita ya tentunya ya Pak ya. Dan jangan lupa nih Pak, memang harus penuh kasih sayang ya Pak ya dalam merawat si sapi Wagyu ini, karena seperti kita juga sama makhluk hidup ya Pak ya, karena kan kalau ada treatment khusus sapinya mungkin tidak boleh stres dan yang hal sebagainya itu bisa menghasilkan tadi gizi yang tinggi ya Pak ya. Oke nih Pak, terakhir nih Pak, mungkin pesan-pesan nih Pak kepada pemirsa di rumah, para peternak mungkin sedang menonton kita, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk sahabat inovasi di mana berada. Jadi untuk pengembangan Wagyu di wilayah Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ini tidak mungkin, awalnya tidak mungkin kita tuh membawa sapi dari kota Jepang dibawa ke Indonesia karena ya sangat mahal, dan juga mungkin karena makhluk hidup ini perubahan situasi juga bisa stres ya Pak ya. Risikonya di perjalanan transportasi, maka dari itu ada teknologi yang lebih canggih dan juga bisa dengan modal yang dengan modal yang bisa terjangkau dengan embrio. Nah, embrio ini kita sampaikan ataupun kita suntikkan ke resipien, yaitu nantinya bisa berkembang. Yang jantan itu kita yang bagus, kita ambil spermanya, yang betina jadikan indukan. Jadi untuk peranakan ya, beranak, nah ini bisa dikembangbiakkan di situ. Jadi kami mengharapkan daripada para peternak khususnya untuk pengembangan Wagyu ini, yang jelas harus dikembangkan dan juga diperhatikan para penyuluh ataupun inseminator yang menyampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi kan di sini sapi indukannya ini harus jenis sapi khusus atau tidak Pak? Untuk indukan penanaman embrionya itu sendiri? Tidak. Oh, jadi bebas ya. Khusus sapi-sapi lokal kita. Sapi-sapi lokal kita ini, kalau sapi Wagyu ini kenapa dipilih? Pertama karena dagingnya premium bagus, terus jinak ya, perawakan kecil, dan sangat sedikit sekali kecil kemungkinan untuk kesulitan melahirkan karena sudah hampir sama performanya. Jadi tingkat keberhasilannya itu lebih besar ya Pak ya, persentase kelahirannya ya Pak ya. Oke, ini terakhir Pak, boleh sampaikan harapan nih, silakan Bapak. Ya, harapan kami dari pemerintah khususnya Bapak Gubernur dan juga Bu Bupati untuk bisa mensupport daripada pengembangan ras baru yang kami aplikasikan di lapangan, khususnya sapi Wagyu, untuk dibudidayakan di masyarakat dan memasyarakatkan sapi-sapi yang ada yang notabene itu tinggi kualitasnya dan juga tinggi harganya, bisa dikembangkan di masyarakat. Oke, baik nih sahabat inovasi di rumah, sangat inspiratif sekali inovator kita hari ini inovasinya mengenai pengembangan sapi ras baru dengan menggunakan straw dan embrio sapi Wagyu. Nah, untuk para sahabat inovasi di rumah, ingatlah ya, tetap terus berkreativitas ya Pak ya, meskipun di masa pandemi seperti ini. Bisa dari hal apa saja ya Pak ya, seperti tadi yang Bapak Sadi kembangkan dari jenis sapi Wagyu tadi ya Pak, yang untuk dikembangkan di provinsi kita Sumatera Selatan ini. Nah Bapak, terima kasih sekali atas kehadirannya bersama kita di sini, bersama kami di podcast One Day One Innovation. Jika dari sahabat inovasi ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi Pak Sadi langsung atau meninggalkan komen di kolom komentar di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Jangan lupa kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.